Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat, kelasnya belajar matematika. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Sekarang saya akan membahas tentang cara cepat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi aljabar dan trigonometri dengan menggunakan turunan kedua. Nanti ada konsep, ada pembahasan soal. Yuk kita ikuti pembahasannya. Di kelas 11 Matematika Wajib, kita telah membahas tentang nilai maksimum dan minimum fungsi dengan pendekatan saintifik turunan pertama. Nah, sekarang kita akan mengembangkan penentuan nilai maksimum dan minimum fungsi baik aljabar maupun trigonometri yang melibatkan turunan kedua fungsi tersebut. Prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua fungsi tersebut mengikuti kaidah sebagai berikut. Y sama dengan Fx, F aksen X, dan F aksen X terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Tes turunan kedua fungsi itu sebagai berikut. 1. Jika F aksen X atau turunan kedua lebih dari 0 dan saat F aksen X sama dengan 0 turunan pertama, maka F aksen adalah nilai minimum fungsi F. Sekarang yang kedua, jika F aksen X atau turunan kedua kurang dari 0 saat F aksen X atau turunan pertama sama dengan 0, maka Fx adalah nilai maksimum fungsi F. Pembahasan soal. Nomor 1. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum dan minimum dari fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Oke, sekarang kita bahas. Diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Nah, sekarang kita cari turunan pertama. Turunan pertama F aksen X sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 12. Sekarang turunan kedua. Jadi 12x ditambah 6. Nah, sekarang pembuat nilai maksimum dan minimum. Syaratnya yang pertama F aksen X turunan pertama harus sama dengan 0. Sekarang 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 12 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan, ini masing-masing dibagi 6 ya. Berarti tinggal x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Karena ada kuadrat, berarti x plus 2 kali x min 1 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan negatif 2 atau x2-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tes turunan kedua, yaitu 12x ditambah 6. Sekarang untuk x sama dengan negatif 2. Berarti F negatif 2 sama dengan 12 kali negatif 2 ditambah 6. Berarti negatif 24 ditambah 6 sama dengan negatif 18. Berarti negatif 18 ini adalah kurang dari 0. Ini berarti nanti untuk nilai maksimum fungsi F. Nah, sekarang F negatif 2 kita masukkan ke persamaan Fx. Tadi 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Berarti 2 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 12 kali negatif 2 ditambah
7. Oke. Berarti negatif 16 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 7. Jadi jawabannya adalah 27. Jadi nilai maksimum adalah 27. Nah, sekarang untuk X sama dengan 1. Nah, di sini F1 masukkan ke turunan kedua, yaitu 12 kali 1 ditambah 6 sama dengan 18. 18 itu lebih dari 0. Ini berarti nanti untuk nilai minimum fungsi F. Oke, sekarang kita masukkan F1-nya ke persamaan Fx. Berarti 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 12 kali 1 ditambah 7. Berarti 2 ditambah 3 dikurangi 12 ditambah 7. Nah, jawabannya adalah 0. Jadi nilai minimum sama dengan 0. Nomor 2. Tentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari Fx sama dengan 4 cos X ditambah cos 2X untuk X-nya lebih dari 0 dan kurang dari 2pi yang mungkin terjadi. Nah, oke, sekarang kita bahas. Diketahui tadi Fx-nya sama dengan 4 cos X ditambah cos 2X dengan X-nya lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Oke, sekarang turunan pertama, yaitu F aksen sama dengan, ya, turunan dari 4 cos X adalah negatif 4 sin X. Turunan dari cos 2X yaitu negatif 2 sin 2X. Oke, kita sederhanakan. Menjadi min 4 sin X dikurangi 2 kali, di sini ada sin 2X. Sin 2X itu adalah sudut rangkap, rumus sudut rangkap, yaitu 2 sin X kali cos X. Nah, maka kita sederhanakan negatif 4 sin X. Nah, sekarang kali 1 plus cos X. Pembuat nilai maksimum atau minimum fungsi F didapat dari syarat F aksen X sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang min 4 sin X kali 1 plus cos X sama dengan 0. Oke, maka sin X sama dengan 0. Nah, sudutnya berapa yang sin X sama dengan 0? Yaitu 0 derajat, kemudian pi 180 dengan 2pi yaitu 360. Sekarang untuk cos X sama dengan negatif 1, yaitu nilai X-nya sama dengan pi. Nah, sekarang jadi X-nya itu sama dengan 0, pi, dan 2pi. Nah, sekarang tes turunan kedua. Turunan kedua yaitu negatif 4 cos X dikurangi 4 cos 2X. Oke, maka kita sederhanakan, keluarkan angka negatif 4, berarti negatif 4 kali cos X ditambah cos 2X. Nah, sekarang jika tadi X-nya sama dengan 0, maka negatif 4 kali cos 0 ditambah cos 0. Oke, cos 0 itu adalah berapa nilainya? 1, berarti negatif 4 kali 1 ditambah 1. Berarti negatif 4 kali 2, negatif 8. Nah, negatif 8 ini kurang dari 0. Berarti nilai maksimum F0-nya adalah 4 kali cos 0 ditambah cos 2 kali 0. Berarti sama dengan 5. Jadi nilai maksimum sama dengan 5 pada X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan pi, Fp sama dengan negatif 4 kali cos pi ditambah cos 2pi. Nah, berarti negatif 4 cos pi-nya adalah negatif 1. Cos 2pi-nya adalah 1. Negatif 1 tambah 1, 0. Negatif 4 kali 0 berarti 0. Nah, ini tes gagal ya. Nah, sekarang untuk X 2pi. Nah, F2pi-nya berarti negatif 4 kali cos 2pi ditambah cos 4pi. Nah, cos 2pi adalah 1 ya. Cos 4pi-nya juga 1. Berarti negatif 4 ditambah dikali 2. Berarti negatif
8. Negatif 8 itu kurang dari 0. Berarti nilai maksimum F 2pi sama dengan 4 cos 2pi ditambah cos 2 kali 2pi. Berarti 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai maksimumnya 5 pada X sama dengan 2pi. Nah, hal ini berarti nilai maksimum fungsi f(x) adalah 5 pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2pi. Nomor 3. Fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 14 mencapai nilai maksimum untuk nilai X sama dengan titik-titik. Oke, sekarang kita bahas Y sama dengan X mencapai nilai maksimum jika turunan pertamanya sama dengan 0 atau F aksen sama dengan 0 dan turunan kedua kurang dari 0. Oke, sekarang soalnya Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 14. Oke, sekarang kita cari Y aksen turunan pertama yaitu 12x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 9 sama dengan 0. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini bisa masing-masing persamaan kuadratnya kita bagi 3 ya. Jadi 4x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Jadi faktor dari 4x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3. Berarti faktor dari 4x kuadratnya adalah 2x, 2x. Kemudian faktor dari 3-nya adalah 3 dan 1. Berarti 2x min 3 kali 2x plus 1 sama dengan 0. Oke, jadi diperoleh x1-nya sama dengan 3/2 dan x2-nya sama dengan negatif setengah. Nah, sekarang untuk turunan kedua itu sama dengan 24x dikurangi 12. Oke, sekarang untuk x sama dengan 3/2. Maka 24 kali 3/2 dikurangi 12. Maka 36 dikurangi 12 sama dengan 24. Nah, 24 itu lebih dari 0. Berarti bukan untuk maksimum. Sekarang untuk X sama dengan negatif setengah. Oke, maka turunan keduanya 24 kali negatif setengah dikurangi 12. Berarti negatif 12 dikurangi negatif 12. Berarti negatif 24. Nah, negatif 24 ini kurang dari 0. Jadi Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x dikurangi 14 mencapai nilai maksimum pada saat X sama dengan negatif setengah. Nomor 4. Soal nomor 4 ini saya ambil dari soal UN. Nah, suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari jika biaya proyek per hari adalah B sama dengan 2x plus 1000 per X dikurangi 40 dalam ribuan rupiah. Maka biaya proyek minimum dalam X hari sama dengan titik-titik. A. 550.000 rupiah, B. 800.000 rupiah, C. 880.000 rupiah, D. 900.000 rupiah, dan E. 950.000 rupiah. Pembahasan. Fungsi biaya proyek dalam X hari B sama dengan 2X ditambah 1000 per X dikurangi 40. Nah, di sini untuk memudahkan penyelesaian masing-masing kita kalikan X ya supaya tidak ada pecahan. Maka diperoleh
B sama dengan 2X kuadrat ditambah 1000 dikurangi 40X. Nah, turunan dari B sama dengan 4X min 40. Nah, sama dengan 0. Maka 4X dikurangi 40 sama dengan 0. 4X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 10. Nah, ini kita langsung substitusikan ke B. Tidak usah ada turunan kedua. Maka 2 kali 10 kuadrat ditambah 1000 dikurangi 40 kali 10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat 100 ya, 200 ditambah 1000 dikurangi 40 kali 10 400 sama dengan 800. Nah, jadi biaya minimum dalam X hari adalah Rp800.000. Jadi jawabannya adalah B. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.